Kasih Kristus senantiasa besertamu. Dan besertamu juga. Salam kasih Kristus bagimu semua. Saat ini kita merayakan kebangkitan Kristus Yesus, Tuhan kita, sebagai bukti kasih-Nya kepada manusia. Saat ini juga bersama umat percaya di segala abad dan tempat, kita memperkuat iman kita bahwa Yesus telah bangkit dan menang mengalahkan kegelapan maut. Mari kita berdoa. Syukur kami padamu ya Allah, karena pengorbananmu telah memberikan terang dan kehidupan baru bagi dunia melalui kebangkitan Putramu Yesus Kristus. Mampukan kami semua untuk tetap bercahaya dan memberikan terang bagi sekeliling kami. Mampukan kami untuk dapat memiliki hati yang mau berkorban sebagai bukti kasih kepada sesama. Dalam Kristus yang bangkit mengalahkan maut, kami berdoa. Amin. Kristus telah berkorban dan memberikan cahaya dalam kebangkitannya. Ia telah menang atas maut. Terang Kristus. Haleluya. 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 Terang Kristus. Haleluya.
Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang telah memberikan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut. Pada hari ini Tuhan, bersama-sama kami merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan kami hendak mendengar serta merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menguasai kami semua, di dalam kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk dapat mengerti dan mampu memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, mati dan bangkit mengalahkan kuasa gelap, kami berdoa. Amin. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bermazmur yang diambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 14 sampai 24.
karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sanggup menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku padamu. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin ikut masuk. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11.
Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah dikuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga ayat 18. Hati kami terbuka bagi sabdanya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan muridnya yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka,
Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Selamat pagi saudara-saudara. Mengapa ada Paskah subuh? Untuk apa kita ibadah jam 4 pagi? Waktunya kita masih enak-enak tidur. Tapi pengalaman di masa normal, GKJ Jakarta selalu mengadakan ibadah Paskah subuh jam 4 pagi dan umat yang hadir cukup banyak, ya lebih kurang sekitar 200 orang. Itu artinya tidak masalah
harus bangun dan beribadah pagi-pagi. Tahun ini, ketika kita mengikuti ibadah Paskah subuh secara online, saya percaya bahwa saudara-saudara juga bangun pagi-pagi dan ikut ibadah saat ini. Meskipun nanti ibadah ini bisa diikuti melalui YouTube di waktu yang berbeda. Saudara-saudara, kita beribadah subuh ini, subuh pagi-pagi untuk mengenang peristiwa di mana saat Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Alkitab menceritakan bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ya diperkirakan antara jam 4 atau jam 5 pagi. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara membayangkan apa yang ada dalam pikiran, perasaan, dan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, ibu Yesus. Pertama, ketika Yesus tergantung di salib, apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Maria? Sebagai seorang ibu, kalau ada anak yang sakit, tentu ingin anaknya sembuh. Kalau anaknya menderita, tidak jarang ibu-ibu mengatakan, aduh jangan anak saya deh, saya aja deh yang menderita. Anaknya sakit, sakitnya pindah aja deh ke saya, jangan anak saya yang sakit. Itu keinginan ibu. Untuk itulah Maria terus mengikuti Yesus hingga ia tergantung di kayu salib. Saat semua murid pergi meninggalkan Yesus atau melihat dari kejauhan, Maria justru berada tetap dekat Yesus, di kaki Yesus ketika Yesus tergantung di salib. Kedua, ketika telah dikuburkan, Maria menunggu hari Minggu. Yesus mati hari Sabtu dan hari Jumat, lalu dikuburkan hari Jumat, dan Maria menunggu sampai hari Minggu, karena pada hari Sabtu atau hari Sabat tidak boleh melakukan kegiatan. Maka ketika tiba hari Minggu atau hari Ahad, dengan tidak sabar pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Maria pergi ke kubur Yesus. Ia datang ke kubur Yesus bukan karena ia ingat perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Ia datang ingin memberikan rempah-rempah di kubur Yesus. Ya, kubur pada waktu itu di dalam goa, ditutup batu dan tidak mungkin dibuka karena begitu berat batu itu, sehingga Maria memberikan rempah-rempah di luar kubur itu. Maria tidak ingat perkataan Yesus tentang kebangkitannya karena perasaannya masih dipenuhi dengan kesedihan. Untuk itu ketika ia tiba di kubur dan melihat batu kubur terbuka, maka yang dipikirkannya adalah mayat Yesus diambil orang. Perasaannya tidak karuan. Kenapa Yesus sudah matinya dengan cara disalib, sekarang mayatnya pun dicuri, mayatnya pun hilang. Maka Maria segera lari mencari dan menjumpai murid Yesus untuk mengatakan bahwa Tuhan telah diambil orang. Semua murid berlari menuju kubur dan menyaksikan bahwa mayat Yesus sudah tidak ada. Mereka pergi dengan rasa takut jangan-jangan mereka yang dituduh mencuri dan menyembunyikan mayat Yesus. Tidak ada seorang pun yang ingat perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Maria masih tetap dikubur dan menangisi mayat Yesus yang tidak ada. Ia menangis karena mayat Yesus hilang dan tidak tahu ada di mana. Itu yang dikatakan ketika malaikat bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kesedihan Maria sangat mendalam. Sampai ketika Yesus berdiri di belakangnya dan bertanya, ia tidak mengenali bahwa itu Yesus.
Baru ketika Yesus memanggil dengan sebutan Maria, ia mengenali Yesus. Setelah mengetahui bahwa Yesus bangkit, Alkitab menceritakan Maria pergi kepada para murid dan mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara-saudara, ini perasaan, pikiran, dan apa yang dilakukan oleh Maria yang ketiga. Saya membayangkan rasa bahagia Maria bahwa Yesus telah bangkit. Tentu wajah Maria sangat berbeda saat ia melihat penderitaan dan kematian Yesus. Saat melihat kubur terbuka dan mayat Yesus tidak ada. Dengan saat melihat sendiri Yesus telah bangkit. Kepergian dan perkataannya kepada para murid saat menyampaikan Tuhan telah diambil orang. Dengan aku melihat Tuhan, berbeda karena perasaannya berbeda. Kita ingat ketika Yesus lahir dan para gembala datang menyampaikan bahwa malaikat memberitahukan kelahiran Yesus, Alkitab mengatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Matius pasal 2 ayat 19. Maria merenungkan cara Tuhan memakai orang-orang untuk karyanya. Tuhan memakai Yusuf dan Maria orang biasa sebagai orang tua Yesus. Tuhan memakai gembala sebagai masyarakat golongan rendah untuk menjadi orang pertama yang mendengar berita kelahiran Yesus. Kini lagi-lagi Maria, seorang perempuan yang tidak dipandang pada waktu itu oleh masyarakat, yang dipakai oleh Tuhan sebagai orang yang pertama menjumpai Yesus ketika ia bangkit. Maria telah mengalami banyak hal dalam kehidupannya sebagai ibu Yesus. Untuk berita kebangkitan Yesus, ia tidak bisa dan tidak harus menyimpan dalam hatinya. Ia segera pergi dan menyampaikan kepada para murid, sebab ini berita yang harus diketahui semua orang. Berita yang memancarkan cahaya di kegelapan pada pagi hari. Berita yang memancarkan terang di tengah kegelapan dan kegalauan karena kematian Yesus. Berita bahwa Yesus telah menang mengalahkan maut. Saudara-saudara, itu juga yang diberitakan oleh Simon Petrus dengan mengatakan bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang percaya kepada kebangkitannya, ia akan mendapatkan keselamatan. Simon Petrus juga memiliki banyak pengalaman bersama Yesus. Untuk itu dengan tegas dan berani, ia menyampaikan bahwa ia adalah saksi dari semua peristiwa kebangkitan Yesus. Simon Petrus memancarkan terang itu dan terus bersaksi dalam kehidupannya. Simon Petrus, orang yang telah menyangkal Yesus, tidak mengakui bahwa ia mengenal dan ia murid Yesus. Namun ia tetap dipakai oleh Yesus untuk menjadi saksinya. Saudara-saudara, mungkin saat ini kita bertanya, ya bagaimana kita menjadi saksi mengabarkan kebangkitannya? Menjadi saksi untuk memancarkan terang berita kebangkitan Yesus. Kan kita tidak menyaksikan peristiwa itu. Kita tidak melihat kebangkitan Yesus. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia menyampaikan berita kebangkitan Yesus. Padahal ia tidak menyaksikan kebangkitan Yesus. Bagaimana ia bersaksi? Ia katakan bahwa dirinya sebagai orang yang paling hina telah diselamatkan dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rasul. Paulus dengan semangat menyampaikan kabar kebangkitan Yesus karena ia memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Yesus. Kita memang orang-orang yang tidak menyaksikan kebangkitan Yesus, tapi saya percaya kita memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Yesus dalam kehidupan kita. 1 tahun ini saja, dalam masa pandemi ini, banyak pengalaman yang luar biasa yang kita imani bahwa kita ada bersama dengan Yesus.
Pengalaman itulah yang kita pancarkan sebagai kesaksian akan kebangkitan Yesus. Sebagai kesaksian bahwa iman kita percaya akan kebangkitan Yesus itu tidak sia-sia. Siapapun kita, orang yang paling hina sekalipun, kita dipakai oleh Tuhan untuk memancarkan terang kebangkitannya, terang kasih-Nya. Selamat Paskah, selamat memancarkan terang kebangkitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, hari ini adalah hari kemenangan bagi kami semua. Hari yang dipenuhi dengan sukacita. Kebangkitan Yesus menjadi tanda bahwa Ia telah mengalahkan maut. Ia telah membebaskan kami dari dosa, mengangkat kami dari kuasa maut. Untuk itu ya Tuhan, itulah yang menjadi kesukacitaan besar bagi kami semua. Biarlah itu yang senantiasa kami imani, bahwa kebangkitan Kristus senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kalau Yesus telah mengalahkan maut, maka Yesus juga akan senantiasa ada dalam kehidupan kami
untuk mengatasi segala persoalan-persoalan hidup kami. Biarlah itu yang kami imani, dan khususnya pada hari ini ketika kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit, siapapun mereka, dimanapun mereka yang sakit karena COVID maupun karena penyakit-penyakit yang lain. Biarlah iman percaya mereka akan kebangkitan Yesus yang dapat mengalahkan segala rasa khawatir dan takut. Biarlah mereka tetap memiliki hati yang dipenuhi dengan sukacita, karena hati yang gembira yang dapat mengalahkan segala sakit penyakit. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka. Biarlah kebangkitan Kristus juga menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka untuk percaya bahwa pada saatnya nanti Engkau akan membangkitkan orang-orang yang telah mendahului kami, dan kami boleh dipersatukan di dalam Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Biar mereka juga boleh memiliki iman percaya kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Biar segala pengalaman hidup boleh kami pancarkan di dalam kehidupan kami. Kami mendoakan negeri kami Indonesia ini. Berkatilah ya Tuhan para pemimpin negeri kami, agar dapat memimpin negeri ini dengan lebih baik lagi, khususnya di masa-masa sulit ini, ketika sedang menghadapi masa pandemi dan juga berbagai bencana terjadi. Tuhan mau berikan hikmat kepada para pemimpin negeri kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang merayakan hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus. Biarlah Tuhan semangat Paskah boleh senantiasa ada di dalam gereja-gereja untuk melayani-Mu, untuk tetap melakukan tugas pelayanan, memelihara iman warga jemaat. Apapun keadaannya tidak dapat mengalahkan gereja-gereja untuk tetap memancarkan terang kebangkitan. Tuhan mau menolong kami semua. Pakailah kami sebagai gereja-gereja untuk menjadi saksi di tengah dunia ini. Khususnya untuk GKJ Jakarta, mampukan kami ya Tuhan, agar kami juga tetap boleh Engkau pakai di dalam tugas pelayanan kami. Inilah syafaat kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baptisan adalah tanda dan meterai bahwa kita dibersihkan dari dosa. Dengan air sebagai unsur dasariah. Kita telah dipulihkan melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus, serta kenyataan bahwa Allah hadir di dunia ini. Melalui baptisan ini pula, kita menjadi anggota kerajaan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita merayakan dasar iman kita dan membarui kembali janji baptisan kita. Marilah kita berdiri dan menyatakan kembali penolakan akan dosa dan mengikrarkan iman kita dalam Kristus Yesus yang telah mematahkan kuasa dosa, serta mengakui iman gereja, iman yang di dalamnya kita telah dibaptis. Apakah saudara-saudara mengakui
bahwa saudara lemah dan dapat jatuh dalam dosa? Ya, kami mengakui bahwa kami lemah dan dapat jatuh dalam dosa. Apakah saudara-saudara menyesal dan bersedia meninggalkan perbuatan dosa yang mendukakan Allah? Ya, kami bersedia. Siapakah Tuhan dan Juru Selamatmu? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagai murid Kristus, apakah saudara-saudara bersedia menaati firman-Nya, serta bersedia hidup meneladani ketaatan dan kesungguhan hati Yesus? Ya, kami bersedia. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami dengan berbagai cara. Engkau jugalah yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir menuju tanah terjanji. Kami mengagungkan-Mu dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah membebaskan kami dari dosa dan maut, juga telah menyucikan kami kembali. Kami memuji-Mu dalam Roh-Mu yang kudus, yang telah mengajar dan menuntun kami menuju kebenaran, melengkapi kami dengan berbagai karunia, dan memampukan kami menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada dunia. Kami juga bersukacita karena Engkau telah memeteraikan kami menjadi milik-Mu, dan menjadikan kami manusia yang baru melalui baptisan kami. Kami mohon dengan pertolongan Roh Kudus, baruilah dan mampukanlah kami untuk tetap melaksanakan kehendak-Mu dan memancarkan semangat kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Puji syukur kami naikkan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara terkasih, mari kita mengucap syukur atas berkat yang telah dikaruniakan kepada kita dengan memberikan persembahan. Ayat pengantar persembahan dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman-Mu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Kami sungguh bersyukur untuk semua pemberian-Mu yang berkelimpahan atas kami ya Tuhan. Kemurahan dan kesetiaan-Mu telah memenuhi kebutuhan kami sehingga kami boleh merasakan kepenuhan cinta kasih Tuhan. Ajar kami senantiasa menghitung setiap berkat yang kami terima dan mampukan kami selalu dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain, agar cinta kasih dan pemeliharaan-Mu dapat disyukuri semakin banyak orang, dan hanya nama Tuhan Allah dan Raja Gereja kami yang dipermuliakan. Berkati setiap pribadi dan keluarga yang telah menyatakan syukur melalui persembahan ini dan beri hikmat juga kemampuan bagi gereja untuk mengelola. Tuhan di sini untuk menjadikannya sebagai sarana pemeliharaan iman seturut kehendak-Mu. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kesempurnaannya kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Kristus telah bangkit. Benar, Dia telah bangkit. Pancarkanlah terang kemuliaan-Nya. Kami akan bersinar terus bagi sesama dan dunia. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.